Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Rafiq, NPM A1H02108, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kustawan, MPD. Oke, sesi ini akan mempresentasikan hasil presentasi saya, peran filsafat dalam pengembangan pendidikan. Ada pula pengertian filsafat pendidikan, hubungan pendidikan dan filsafat, peranan filsafat pendidikan, fungsi pendidikan filsafat. Oke, kita akan membahas yang pertama, pengertian filsafat pendidikan. Kata filsafat atau falsafah berasal dari perkataan Yunani filosofia yang berarti kebijaksanaan, filian cinta, dan sophia hikmah, kebijaksanaan. Ada yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari kata philos, keinginan, dan sophia hikmah, kebijaksanaan. Dan ada juga yang mengatakan berasal dari kata pina, mengutamakan, lebih suka, dan sophia hikmah, kebijaksanaan. Jadi filsafat berarti mencintai atau lebih suka atau keinginan kepada kebijaksanaan. Ada pula hubungan pendidikan dan filsafat. Pendidikan dan filsafat tak terpisahkan sebab tujuan pendidikan adalah juga tujuan filsafat kebijaksanaan. Dan jalan yang ditempuh filsafat adalah juga jalan yang dilalui bertanya dan menyelidiki yang dapat membimbing ke arah kebijaksanaan. Berfilsafat dan mendidik adalah dua fase dalam satu usaha. Berfilsafat ialah pemikiran dan mempertimbangkan nilai-nilai dan cita-cita yang lebih baik. Sedangkan mendidik ialah usaha merealisasikan nilai-nilai dan cita-cita dalam kehidupan, dalam kepribadian manusia. Mendidik ialah mewujudkan nilai-nilai yang dapat disumbangkan filsafat, dimulai dengan generasi muda untuk membimbing rakyat, membina nilai-nilai di dalam kepribadian mereka, dan dengan cara demi menemukan cita-cita tertinggi suatu filsafat dan melembagakannya di dalam kehidupan mereka. Menurut Brauner dan Brans, peranan filsafat pendidikan suatu komponen sebagai aktivitas filsafat. Berfilsafat ialah untuk membantu tujuan-tujuan pedagogis yang dapat kita tetapkan meliputi 4 aspek yang saling berhubungan, yaitu fungsi analisa, evaluasi, spekulatif, dan integratif. Bahkan sesungguhnya tak ada satu konsepsi dan ide pendidikan tanpa ide dan latar belakang filsafat. Apakah yang hendak diamati oleh pendidikan? Bagaimana konsepnya pelaksanaan pendidikan amat tergantung kepada latar belakang dan nilai filsafat. Tetapi konsepsi pendidikan sebagai suatu fungsi dan proses sosial tak akan mempunyai arti secara definitif tanpa lebih dahulu adanya suatu gambaran jenis masyarakat ideal. Ada pula peranan filsafat pendidikan. Filsafat termasuk juga filsafat pendidikan juga mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan. Ilmu pendidikan atau pedagogik suatu praktik kependidikan dan diarahkan oleh suatu filsafat pendidikan tertentu akan menghasilkan dan menimbulkan bentuk-bentuk dan gejala-gejala kependidikan yang tertentu pula. Hal ini adalah data-data kependidikan yang ada dalam suatu masyarakat tertentu. Analisa filsafat berusaha untuk menganalisa dan memberikan arti terhadap data-data kependidikan, dan untuk selanjutnya menyimpulkan serta dapat disusun teori-teori pendidikan yang realistis, dan selanjutnya akan berkembanglah ilmu pendidikan. Filsafat juga berfungsi memberikan arah agar teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahlinya yang berdasarkan dan menurut pandangan yang aliran filsafat tertentu mempunyai relevansi dengan kehidupan nyata, artinya mengarahkan agar teori-teori dan pandangan filsafat pendidikan yang telah dikembangkan tersebut bisa diterapkan dalam praktek pendidikan sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan hidup yang juga berkembang dalam masyarakat. Ada pula, di samping itu adalah merupakan kenyataan bahwa setiap
sendirinya akan menyangkut kebutuhan hidupnya. Disinilah latar fungsi filsafat dan filsafat pendidikan dalam memilih dan mengarahkan teori pendidikan, dan kalau perlu juga merevisi teori pendidikan tersebut yang sesuai dengan relevan dan kebutuhan tujuan dan pandangan hidup dari masyarakat. Peranan pendidikan di dalam kehidupan manusia, lebih-lebih dalam zaman modern ini, diakui sebagai suatu kekuatan yang menentukan prestasi dan produktivitas seseorang. Tidak ada suatu fungsi dan jabatan di dalam masyarakat tanpa melalui proses pendidikan. Seluruh aspek kehidupan memerlukan proses pendidikan dalam arti demikian, terutama berlangsung di dalam dan oleh lembaga-lembaga pendidikan formal, sekolah, universitas. Fungsi pendidikan filsafat, fungsi spekulatif. Fungsi pendidikan berusaha mengerti keseluruhan persoalan pendidikan dan mencoba merumuskannya dalam suatu gambaran pokok sebagai pelengkap bagi data-data yang telah ada dari segi ilmiah. Filsafat pendidikan berusaha mengerti keseluruhan persoalan pendidikan dan antar hubungannya dengan faktor-faktor yang lain mempengaruhi pendidikan. Ada pula fungsi normatif sebagai penentu arah, pedoman untuk apa pendidikan itu. Asas ini tersimpul dalam tujuan pendidikan, jenis masyarakat apa yang ideal, yang akan dibina, khususnya norma moral yang bagaimana sebaiknya yang manusia ciptakan, bagaimana filsafat pendidikan memberikan norma dan pertimbangan bagi kenyataan-kenyataan normatif dan kenyataan-kenyataan ilmiah yang pada akhirnya membentuk kebudayaan. Ada pula fungsi kritik, terutama untuk memberikan dasar bagi pengertian kritis, rasional, dalam mempertimbangkan dan menafsirkan data-data ilmiah, misalnya data pengukuran analisa evaluasi baik kepribadian mempunyai achievement prestasi. Fungsi kritik berarti pula analisis dan komparatif atas sesuatu untuk mendapat kesimpulan. Ada pula fungsi teori dan praktek. Semua ide, konsepsi, analisa, dan kesimpulan filsafat pendidikan adalah berfungsi teori. Dan teori ini adalah dasar bagi pelaksanaan atau praktek pendidikan. Filsafat memberikan prinsip-prinsip umum bagi seluruh praktek. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan hasil presentasi saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.